Abang tahu gak bangkai-bangkai kereta, Bang? Oke, tahu. Jadi itu bangkai-bangkai kereta itu kereta-kereta yang habis terjadi kecelakaan, nabrak mobil, nabrak orang, nabrak apapun, Bang. Ada satu kejadian, Bang, yang serem banget menurut saya ya. Itu kereta ketiga dan keempat itu ada sisa-sisa kulit dan daging manusia, Bang. Abang tahu gak sih pijakan-pijakan kereta tuh, Bang? Oke, tahu. Itu kan di samping tuh dia nyerempet, nempel, Bang, kulit sama daging di situ. Nggak sampai situ doang, Bang, dikerokin sampai bersih, dikumpulin, Bang, dijadiin satu, dikuburnya di jalur 12. Oh, itu banyak. Kalau setiap kali ngumpulin itu tuh banyak. Banyak, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya. Tapi seperti apa pengalaman mistis yang akan diceritakan oleh narasumber kita pada malam hari ini? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum, Bang Santana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren ya namanya, Bang kayak, Ale. Iya, kayak nama-nama kerajaan dulu ya. Bukan, Bang, gitaris, Bang. Oh gitaris ya. Santana. Oh, gitaris mana itu? Luar negeri. Oh ya, saya nggak terlalu suka ini ya, apa namanya, musik luar. Saya biasanya dangdut. Dilanjut. Oke, Bang Santana, terima kasih nih udah hadir di studio Jejak Backpacker. Siap. Jadi Bang Santana ini betul ya, mantan pegawai di perkeretaapian ya. Betul. Gitu ya. Nah, di kereta komuter. Oh, kereta komuter ya. Nah, ini selama bekerja di sana katanya pernah ya mengalami banyak kejadian-kejadian mistis gitu. Nah, itu seperti apa nih, Bang, kejadian mistis yang Bang Santana alami? Bisa dibocorin sedikit dulu nih ke penonton. Bisa banget, Bang Ale. Saya bekerja di pengawasan cuci kereta komuter. Di situ banyak kejadian aneh yang sangat mistis. Ada tim kami cuci kereta bagian luar, ada sisa-sisa kulit manusia, daging-daging yang tersisa tempel habis kecelakaan. Itu tim kita bersihkan sampai kelar. Pokoknya ngeri banget. Ih, gila, serem banget ya. Oke, kalau gitu ditahan dulu ceritanya, Bang Santana. Kita lanjut setelah ini ya. Tapi sebelum Santana menceritakan pengalaman mistisnya selama bekerja di perkeretaapian, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Bang Santana, ya dengar kisi-kisinya aja udah serem banget nih ya. Udah siap buat cerita, Bang Santana? Siap. Santai aja, Bang Santana, jangan kayak orang jauh ya. Anggap aja saya temen deket nih. Oke, udah siap? Siap. Oke, silakan, Bang Santana. Untuk ceritanya begini, Bang Ale. Tim kami biasa melakukan pencucian itu di jam 9 setelah briefing dan berdoa bersama. Setelah kelar, kita langsung melakukan cucian kereta bagian dalam yang kita disebut interior atau bagian luar eksterior. Di situ ada tim-timnya. Untuk bagian dalam ada 7 orang, bagian luar ada 2 orang. Pengerjaan mereka lakukan secara baik dan benar di awalnya. Setelah mereka pengerjaan sekitar pukul 12 malam, saya melakukan pengecekan dan saya jalan ke jalur 11 dan 12 karena untuk Dipo Depok itu jalurnya sangat banyak. Kereta yang masuk juga sangat banyak. Saya melakukan pengecekan di jalur 11 dan 12. Saya jalan melewati jalur-jalur
1, 2, 3 dan seterusnya. Tidak terjadi apa-apa. Terus saya naik di kereta jalur 11. Di kereta pertama atau gerbong pertama saya cek aman, kondisi bersih, rapi. Di kereta kedua masih bersih, rapi. Pas kereta ketiga saya senter ke arah depan. Kok masih ada salah satu tim kita yang nyapu. Saya diam sejenak karena harusnya itu udah turun semua setengah jam yang lalu. Dan emang udah turun, saya lihat mereka semua nggak ada yang tersisa. Di situ saya coba beranikan diri untuk menegur. Saya senterin, ada sosok menyerupai teman saya yang lagi nyapu. Bang, kok belum kelar bang? Yang lain kan udah pada turun. Dia nggak ada jawab. Sekali lagi saya tegur. Bang, kok nggak jawab sih bang? Dia masih tetap nyapu. Langsung saya berpikir, saya ini sendiri di atas kereta nih. Cuma modal senter. Saya langsung mengucap astagfirullah, madep belakang, jalan pelan-pelan. Jadi di situ saya nggak jadi melakukan pengecekan karena bulu kuduk saya langsung merinding di situ bang. Saya turun, langsung ke bawah, kaki masih ada gemeter sedikit, ke ruang pengawas ke ruang gudang. Saya duduk di ruang pengawas. Saya ditegur sama teman satu tim saya. Pak Elang, kenapa tadi nggak jadi naik pak? Bukan bapak udah di atas? Saya lihat itu. Kok kamu ngelihat? Iya, saya lihat bapak di atas nyenterin di kereta ketiga. Bapak diam terus bapak balik arah. Kenapa pak? Saya ada di kereta sebelah lupa ngeliatin pak. Bapak pasti ditongolin kan, diliatin. Saya kaget di situ. Kok mereka tahu? Langsung saya bilang, kok lo tahu sih? Ya emang begitu pak. Apalagi buat orang baru kayak bapak yang awas di Dipo Depok. Kebetulan saya baru di situ. Sebelumnya saya ngawas di Dipo Bukit Duri. Iya bang, gua ngeliat menyerupai lo pada tinggal satu orang lagi nyapu. Nah kan bener apa kata saya, dia bilang gitu. Terus gua ngucap astagfirullah, gua balik badan, gua turun dah bang. Saya udah tahu pak, pasti bapak ditongolin kan. Ya udah bapak diem aja di sini, nggak usah ke jalur 11-12. Lagi bapak berani banget ke jalur 11-12. Bukan masalah berani nggak berani bang, itu udah tugas gua ngecek kereta. Lagi lu nggak ngasih tahu gua kalau 11-12 itu jalur horor. Kan belum sempat saya ceritain pak, itu bapak aja baru kesini kan pertama kali. Iya sih, ya udah bang sini bang, ceritain bang mana aja yang horor. Udah diceritain semua tuh sama dia tuh. Jalur 11-12 itu paling horor pak di situ. Karena di situ ada bekas-bekas bangkai kereta bang. Abang tahu gak bangkai kereta bang? Oke, tahu. Jadi itu bangkai kereta itu kereta yang habis terjadi kecelakaan, nabrak mobil, nabrak orang, nabrak apapun bang. Ada satu kejadian bang yang serem banget menurut saya ya. Itu kereta ketiga dan keempat itu ada sisa-sisa kulit dan daging manusia bang. Abang tahu gak sih pijakan-pijakan kereta tuh bang? Oke, tahu. Itu kan di samping tuh dia nyerempet, nempel bang, kulit sama daging di situ. Dan tim kami yang mengerjakan membersihkannya pakai KP bang, dikerok karena kalau pakai tangan nggak dapet banget, pakai KP dikerok, udah bau amis. Rasa ketakutan pasti tinggi dong bang. Namanya udah pekerjaan, tim kami bersihin, tak, dikumpulin bang, sisa-sisanya. Oke. Dikuburlah sama tim kita di jalur 11-12. Ternyata ada kuburan-kuburan sisa-sisa kulit dan daging manusia di situ. Dan saya nggak tahu, saya mencoba ke sana, langsung ditongolin di situ. Jadi saya kapok, saya seharian di situ, berada di ruang pengawas, nggak kemana-mana. Ada lagi sih bang kejadian-kejadian banyak. Terus kejadian yang teman saya alami banyak juga bang. Masinis bang, teman saya kan banyak masinis ya. Saya pengawas ujian kereta, tiap malam juga ngobrol sama masinis. Pernah cerita gini bang,
dia pernah nabrak seseorang. Mungkin kalau kereta bukan nabrak kali bang ya, karena udah ada SOP-nya, dia di jalur bang. Kalau dia berhenti, dia bisa mencelakai orang-orang yang ada di dalam. Lebih banyak kan, bisa 1.000, 2.000, 5.000 orang, daripada dia rem mendadak mencelakai yang di dalam banyak. Mendingan yang di depan dia klakson, dia tancap gas lebih kenceng bang. Terus kejadian itu seminggu kemudian itu udah ketabrak nih bang. Dia cerita nih, seminggu kemudian dia bilang ada yang naik penumpang dari kabin bang, dari kabin. Padahal kan nggak boleh bang, harus di gerbong. Ada kereta atau gerbongnya masing-masing penumpang bang. Ini di kabin, gerbong masinis, penumpang. Main masuk aja. Nah teman saya masinis kaget dong. Dia nengok ke kanan sambil bengong. Dia masih ngeliatin, tapi penumpangnya nggak ngomong apa-apa bang, lewat aja bang. Di situ dia baru ingat lokasi dan kejadian yang sama dia nabrak seseorang beberapa hari lalu bang. Orang bunuh diri atau? Kemungkinan sih bunuh diri bang, soalnya di depan, di atas rel dengan sengaja. Itu banyak kejadian yang bunuh diri bang. Jadi dari situ dia katanya, gue lebih banyak-banyak istighfar deh. Dan emang udah tugas gue di sini, gue harus lebih berani. Itu bang, itu cerita masinis bang. Ada lagi bang cerita teman-teman saya lainnya yang dia ngeliat, apa ya dia sebutnya ya, rambut panjang bang, warna merah bang. Di atas Dipo Depok jalur 12 itu ada jembatan penyeberangan orang, JPO. Pas banget di jalur 12 di Dipo Depok. Biasanya itu katanya si merah ini sebutannya nih, menampakkan diri itu di jam 12 lewat. Tapi nggak semua orang bisa lihat bang. Ini teman saya cerita yang dia ngeliat. Tapi dia tenang aja bang, karena udah biasa. Dia lihat ke atas, si merah nongol nih. Saya kan belum biasa ya bang ya, baru di situ bang, kaget dong. Yang bener loh, bener pak, itu baru si merah pak. Masih banyak lainnya pak. Itu udah tuh. Dan kemudian esoknya saya off 2 hari. Yang dinas di Dipo Depok, pengawas lain, mungkin nggak kejadian apa-apa ya pak ya. Nggak kejadian apa-apa bang, aman. 2 hari kemudian saya dinas lagi nih di Dipo Depok, abis off. Briefing seperti biasa, berdoa seperti biasa, dan jam 9:30 melakukan pekerjaan seperti biasa tim kita. Berjalan lancar. Saya ngucap alhamdulillah nih, nggak kejadian apa-apa nih. Saya berani ngecek di jalur 1 sama jalur 2 yang dekat ruangan saya tuh. Di situ saya berani ngecek aman. Saya turun jam 12 di ruang pengawas. Saya melakukan pencatatan harian karena banyak kereta kan bang ya. Saya catat buat laporan ke atasan. Di jam 1.30 tim kita ada yang teriak, bang, tolong. Kaget kita semua. Saya sebagai pengawas atau pemimpin mereka, respon lari langsung. Ngajak teman saya, itu kenapa tuh tim kita? Lari. Ternyata mereka berada di jalur 11. Ada 2 orang lagi ngerjain eksterior. Eksterior itu 1 nyiram, 1 nyikat. Tolong, masih teriak. Saya sampai situ, langsung yang satu teman saya, Pak tolongin pak, teman kita nih pak. Gitu. Terus saya bilang, kenapa bang? Nggak tahu nih pak. Tiba-tiba dia diem, kelihatan berkeringat, muka pucat banget. Teman saya bilang, awalnya gini pak, dia lewat kolong pak. Itu kan kalau kereta kan agak tinggi tuh kolongnya tuh sama rel. Jadi kalau tim kita cuci luar itu ngambil selangnya lewat kolong bang.
Jadi ngolongin kereta badannya, nunduk. Dia lewat kolong, narik selang. Temennya yang di ujung itu bilang, "Woi, lama banget lu narik selang. Kapan kita mau ngerjain nih?" Gitu. "Kok lu gak jawab lu?" "Langsung Pak, saya samperin tuh Pak." Samperin. Langsung saya tanya, "Kenapa lu?" Dia diem Pak. Tapi saya lihat dia keringat dingin, kakinya gemeter. Setelah diem, dia baru berani cerita Pak. Kata dia, "Gua habis ngeliat kepala." Saya jadi merinding nih Bang. Kepala bedak kok ditampakin sosok kepala di kolong. Terus saya coba tenangin. Dua-duanya saya bawa ke ruangan pengawas Bang. Saya juga takut sebenarnya Bang, tapi sebagai pengawas ya saya berani-beraniin aja Bang. Saya bawa ke ruang pengawas, saya tenangin, coba ceritain pelan-pelan dari awal. Saya kasih minum air putih, teh hangat, suruh buatin teh hangat nih. Dia nggak bisa cerita, tetap masih diem aja. Matanya nggak fokus, keringet masih keluar, muka pucat, kaki gemeteran, kayak nggak konsentrasi Pak, kayak nggak konsentrasi gitu Bang dia. Terus temennya yang cerita akhirnya, yang tadi saya bilang Pak, dia narik selang itu lewat kolong Pak, gitu kata dia ke saya bilangnya. Entah di kolong dia ngapain, tapi pas habis dari kolong dia langsung diem. Saya minta tolong tarik selangnya, dia nggak bergerak. Saya samperin, kata teman yang satunya lagi. Dan dia bilang gitu Pak, yang saya bilang tadi, kata dia gitu. Dia habis ngeliat kepala, sosok kepala berdarah. Itu doang yang bisa dia ucapin. Sampai ruang pengawas dia nggak ngomong apa-apa Bang. Tetap diem dengan muka yang pucat, makin pucat pada saat itu mungkin ya. Terus saya izinin pulang aja dia ke kosannya, diantarin sama temennya. Udah kasih pulang aja nih, kasihan biar istirahat di rumah. Oke, setelah kejadian itu dia diantar pulang, kita bekerja kembali sampai jam 3:30. Tidak ada kejadian apa-apa dan kita briefing pulang. Dan besoknya dia nggak masuk kerja. Oke, kita bekerja seperti biasa. Singkat cerita, sudah 3 hari rekan saya ini nggak masuk kerja Bang. Terus teman kosannya bilang, "Iya Pak, dia masih kelihatan lemes." Terus diajak ngobrol diem aja, pucetnya makin parah, jarang makan, minum air putih doang Pak. "Oh kamu udah datang?" "Udah Pak, kemarin malam saya ke kosannya," kata dia gitu. "Ya udah besok kita samperin aja, kita jenguk." Itu niat saya besoknya. Oke, besok aja kalau dia masih nggak masuk, kita samperin, kita jenguk. Kita sekalian bawa sesepuh daerah situ atau orang pintar, karena saya ketakutan Bang, takut atau ketempelan atau gimana. Udah, jadi kejadian itu besoknya dia tetap nggak masuk Bang. Kita samperin di sore hari tuh, kita masuk beberapa tim, saya suruh masuk sore, biasa kan masuk malam ya. Sebelum bekerja kita jenguk dulu, kita jenguk sambil bawa sesepuh situ atau orang pintar di situ. Setelah kita bawa ke kosannya, dia cuma rebahan Bang. Ditanya diem, mata juga nggak fokus kemana-mana. Katanya sih udah nggak makan 2 hari, cuma minum doang. Dia ngongkos berdua sama temennya Bang. Langsung saya izinin sama sesepuh situ atau orang pintar, "Pak, izin Pak tolong cek kondisi teman saya." Oke, dia cek. Pas dia cek, saya juga kurang tahu apa yang diobrolin sama sesepuh itu ke teman saya. Teman saya nggak ada respon apa-apa, diam aja. Terus setengah jam, 45 menit, sejam lah. Sejam kemudian sesepuh tersebut atau orang pintar bilang ke kami, "Mas,
maaf, kayaknya ini berat deh. Berat gimana? Bukannya bapak sesepuh sini, orang pintar sini, tolong dicek pak teman saya pak, takut ada kejadian yang aneh-aneh. Bukan gitu mas, ini kayaknya energinya lebih kuat daripada saya. Saya saranin mas cari orang pintar lain di luar sana. Saya udah gak sanggup. Oke, sesepuh tersebut pulang. Saya cari lagi, minta tolong sama warga situ yang deket di Depok. Dapatlah satu lagi orang pintar. Sesepuh situlah datang lagi, ngobrol-ngobrol seperti biasa. Sempat di ngajiin, baca-bacain ayat-ayat. Sempat ditanya, tetap nggak ada respon bang. Tetap nggak ada respon. Di situ makin bingung kita semua. Ini kenapa teman kita yang habis ngelihat sosok kepala berdarah-darah itu. Saya jadi merinding nih. Terus dia nggak sanggup lagi. Kita cari lagi orang pintar sesepuh. Yang ketiga kalinya bang. Datang lagi, diperiksa, diobatin. 30 menit, kayaknya dia nggak sanggup. Sesepuh tersebut, dia bilang nyerah. Ini kalau bisa coba cari teman-teman kalian, dari teman kalian salah satu sesama pengawas atau kegiatan cuci kereta. Oke, saran dari dia, saya langsung ingat teman saya bang. Ada satu orang pengawas cuci kereta di stasiun Jakarta Kota. Kebetulan dia bisa. Dan emang dia sering nyembuhin orang-orang yang seperti itu, ketempelan, kemasukan, atau yang sakit-sakit janggal. Langsung saya telepon dong. Singkat cerita, saya telepon, oke, dia mau bantu. Sejam kemudian dia datang. Nyampe ke kosan dekat di Depok. Dia datang gak langsung ngobatin. Ngobrol dulu sama kita, nanya saya, Pak Elang, ini kenapa Pak? Gak tahu bang, ketempelan, kayaknya udah kemasukan parah dia. Iya, kelihatannya udah masuk parah. Sebelum itu udah dipanggilin orang pinter belum? Udah bang, udah 3 orang pinter yang dipanggil. Oh, ya udah ceritain dulu. Ini siapa yang ngelihat dia secara langsung? Saya tunjuk langsung. Nih bang, yang lihat dia secara langsung. Oke, Pak Elang. Cerita mereka berdua, karena yang satu itu ngeliat secara langsung. Cerita. Oh, teman saya yang bisa ngobatin cuma bilang, sediain air putih segelas. Dan kita disuruh baca doa. Bantu baca doa sebisa mungkin. Sebisa kita. Doa apa aja. Yang penting dilantunin, kata dia. Mulailah pengobatan. Miris banget bang. Kalau saya inget-inget, kita semua keluar air mata di situ. Karena itu benar-benar ada reaksi dari teman saya. Itu awal-awal aja ada reaksi. Merinding banget nih. Dari muka bang. Mukanya dia berubah bang. Abang tahu gak kalau orang kemasukan yang mukanya berubah-ubah, bukan muka aslinya. Itu saya lihat langsung bang. Oh. Muka dia berubah, bukan muka dia asli bang. Itu belum ngomong ya bang ya, baru muka yang berubah. Gak lama dia mau ngomong. Yang keluar bukan suara aslinya bang, suara orang lain. Kayak usia rentan 50-60 tahun. Bibirnya juga kayaknya bentuk bibirnya bukan bibir dia bang. Di situ kita ngeliatin, beberapa teman kita udah nangis. Ditanya sama teman saya yang ngobatin. Kalau bahasa kitanya mah gini bang, kamu kenapa ada di teman saya? Di situ bilang, dia udah injek kepala saya. Dia tidak permisi lewatin kolong kereta di situ tempat saya, di situ kepala saya. Kenapa tidak permisi? Saya pengen
Itu ngomong bang, kita dengar semua bang. Tapi gayanya bukan kayak obrolan dia, bukan. Kayak usia 56 tahun yang saya bilang. Agak berat gitu ya. Betul. Terus bibirnya kayak sedikit tua bibirnya. Bukan bibir-bibir kayak kita dewasa. Itu udah ada percakapan panjang. Dia bilang begini lagi. Aduh, ini ngeri banget nih. Kalau bisa, saya udah suka sama orang ini. Saya pengen ada di tubuhnya kalau bisa. Saya bikin dia mati. Atau tidak, sakit-sakitan. Tidak dapat bekerja lagi. Kita semua makin nangis bang. Makin kita kencengin tuh bang. Doa-doa kita tuh. Apa aja yang keluar dari kita, ayat-ayat suci Al-Quran, apa aja itu pasti keluar itu. Ditanya lagi. Di situ kayak ada pertarungan. Itu saya ngeliat langsung bang. Pertarungan orang kesurupan sama yang ngobatin. Dia minta sesajen lagi bang. Minta sesajen bang. Kopi. Terus gak diturutin. Sama teman saya yang ngobatin gak diturutin. Karena gak baik kalau kita nurutin dia. Minta kopi lah. Minimal katanya dia minta yang pahit-pahit. Gak diturutin tetap. Gak lama sejam 2 jam, hampir 3 jam. Hampir 3 jam. Akhirnya teman saya yang lagi diobati ngucap, Baik, saya akan keluar dari tubuh anak ini. Tapi saya minta jangan ada yang lewat kolong lagi di jalur sebelah. Oke. itu kolong kereta itu jaraknya sama badan kita bisa bang, bisa nunduk. Emang nggak boleh sebenarnya, takut kejadian kereta tiba-tiba jalan. Emang udah nggak boleh, tapi orang tersebut sedikit bandel. Di situ kayaknya penghuni situ kesel dan mencoba mengganggu dan masuk ke tubuh teman saya. Singkat cerita, alhamdulillah 3 jam udah keluar, teman saya udah sadar, matanya udah fokus. Terus dia yang ngomong duluan, "Gua kenapa ya?" gitu. "Lu kepada ada di sini semua." Dia nggak tahu bang, yang kesurupan sebenarnya nggak kesurupan sih bang, dia diem aja. Kalau orang kesurupan kan marah-marah, dia diem aja. Tapi pas teman saya nanganin, ngobatin, baru dia mulai interaksi, mulai mau ngobrol, raut mukanya berubah-ubah. "Emang gue kenapa ya?" "Nah lu kenapa?" Kita udah lega tuh, jadi bisa ngobrol santai. "Lalu kenapa? Terakhir lu kenapa?" "Terakhir yang gue inget, gue nyuci, gue narik selang lewat kolong pak." Nah kan, udah gue bilang setiap briefing, jangan lewat kolong kereta, mendingan kita muter agak jauh. "Iya pak, maaf pak, di kolong kereta saya lihat pak, kepala berdarah pak." Langsung di situ saya nggak bisa gerak, kaki gemeter, dan abis kejadian itu saya nggak tahu apa-apa, kata dia gitu. Nah kan, lu nggak tahu apa-apa kan, lu udah kerasukan itu, udah dimasukin, makanya jangan bandel. Saya jadi kesel tuh di situ. Teman saya ngobatin sibuk sendiri tuh. Teman saya ngobatin sibuk sendiri, dia nyiapin segelas, dia baca doa, sama dia nyuruh kita beli roti sama teh anget, langsung kasih dia makan. Dia didudukin, udah bisa duduk, udah bisa ngobrol santai pelan-pelan, muka pucetnya udah hilang, udah nggak keringetan, intinya udah lepas dari makhluk tersebut, dari sosok makhluk tersebut udah lepas. Kita kasih makan, ngobrol-ngobrol santai. Di situ kayaknya ada perjanjian lagi. Perjanjian. Teman saya akhirnya bilang, pengawas yang bisa ngobatin, Oke. "Pak, sini pak." "Iya bang." "Ini jangan lu kasih tau ke siapa-siapa." Dia bilang gitu. "Kenapa bang?" "Tadi gue ada perjanjian." "Lu bilang apa bang?"
gue bilang gini, Pak, lo boleh nampakin diri lo dan diri teman-teman lo yang ada di situ, karena ternyata banyak bang penghuni Dipo Depok, sosok-sosoknya. Teman saya bilang gitu, lo boleh nampakin diri lo dan teman-teman lo, tapi jangan ngeganggu atau sampai lo masuk ke tubuh teman-teman gua. Itu bahasa kita ya bang ya. Kalau lo sampai masuk ke tubuh teman-teman gua lagi di antara lo, gua bikin lo yang hilang, gua bikin lo yang mati. Saya kan orang awam bang, nggak tahu maksudnya apa tuh hilang, mati. Apa bener kita bisa matiin makhluk halus dan makhluk halus bisa matiin kita? Itu kan Allahu alam ya bang ya. Saya juga nggak tahu. Pokoknya begitu ceritanya. Udah Pak, saya udah buat perjanjian begitu. Serius bang? Iya. Intinya Bapak dan tim setiap briefing intens. Jadi harus sering berdoa. Berdoa dengan khusyuk biar diberi keselamatan di pekerjaan. Tapi mungkin Pak, dia akan ada terus. Gitu Pak. Dia akan ada terus. Dan kemungkinan besar dia pasti nongolin lagi, tapi nggak akan mengganggu kita. Itu perjanjiannya. Perjanjiannya seperti itu. Dan oke, saya aja yang tahu tuh. Jangan sampai ada yang tahu katanya. Hari itu kelar. Teman kita alhamdulillah bisa beraktivitas, bisa ngobrol kembali. Dan keesokan harinya dia udah masuk kerja seperti normal biasanya. Ya, sempat kaget juga sih. Saya baru-baru ngisi Dipo Depok. Di stasiun Jakarta Kota saya ngisi kejadian seperti itu nggak ada. Cuma di Dipo Depok yang penghuninya emang paling angker, apalagi jalur 11 dan 12. Keesokan harinya saya menanyakan salah satu tertua di situ yang sudah mengerjakan cuci kereta paling lama. Dia udah puluhan tahun ya, senior. Saya panggil, Bang, sini Bang. Iya Pak. Tolong Bang ceritain Bang. Sebenarnya apa aja yang ada di sini gitu. Diceritain lah sama dia. Jadi gini Pak, saya ceritain karena Bapak udah dinas di sini, mungkin Bapak lama di sini ya. Betul Bang. Di sini tuh pasti setahun lah paling cepat. Itu jalur 11, 12, jalur paling angker. Seperti yang saya bilang tadi di awal, setiap kereta-kereta yang terjadi kecelakaan dan memakan korban, itu dibawanya ke Dipo Depok jalur 11 dan 12, disebutnya bangke-bangke kereta. Kereta-kereta yang terkena kecelakaan atau nyerempet mobil atau nyerempet bus, bahkan sampai nyerempet orang dan daging orang tersebut nempel Bang. Kalau tertabak kereta kan bukan patah tulang lagi Bang, bisa Bang, bisa. Tangan di mana, kaki di mana, mental hancur. Karena mungkin berat itu tadi ya. Besi Bang, besi sama daging kita Bang. Bukan ketabrak mobil tak patah. Kalau kereta terbang tangan. Serem banget ya. Bukan serem lagi kalau sampai ada yang kejadian seperti itu. Tangan terbang, kaki terbang, dan pasti ada daging-daging atau kulit yang nempel Bang. Itu dibawanya ke Dipo Depok tempat kita bekerja, dan tim melakukan pembersihan di situ. Dibersihkanlah sisa-sisa kulit dan daging sama tim kita Bang. Gilu. Itu Bang, kadang masih ada dagingnya, bau amisnya yang sangat mencolok, bau amis ya Bang. Itu tim kami yang ngerjain tiap malam. Kita kerokin sisa dagingnya pakai kape Bang. Tahu kape ya Bang? Iya, tahu. Itu dikerokin Bang. Kalau cuma tangan biasa mungkin ngeri atau gimana, itu harus pakai sarung tangan juga. Pakai sarung tangan, pakai kape, dibersihin, sama harus ada pakai kayak pewangi gitu, biar dia nggak Karbol. ya seperti itulah, biar dia nggak terlalu amis. Tim kita kalau ketemu amis juga bisa muntah kan, pakai pewangi yang ada di situ, dikerok Bang. Nggak sampai situ doang Bang, dikerokin sampai bersih, dikumpulin Bang, dijadiin satu, dikuburnya di jalur 12.
Oh itu banyak, kalau setiap kali ngumpulin itu tuh banyak? Banyak bang. Tapi saya nggak pernah ikut bang. Saya di ruangan pengawas karena saya nggak sanggup. Dan memang bukan tugas saya juga sih. Tugas mereka. Pencucian tim saya yang 5 orang saya tugaskan untuk harus clear, harus bersih, jangan sampai terlihat kulit atau daging karena pasti amis banget. Sampai disiram beberapa kali, dicari lagi, dikerok lagi. Itu kereta udah jadi bangke, gak bakal diberangkatin lagi rangkaian keretanya. Taruhnya di jalur 12 di pojok. Khusus bangkai kereta dan kereta yang habis kecelakaan. Itu yang khusus mereka nabrak kayak kendaraan gitu ya? Betul. Kalau untuk menabrak orang masih difungsikan dong? Bukan, kalau nabrak orang dipotong keretanya yang ada dagingnya. Kan kereta banyak rangkaiannya tuh bang. Oke. Kadang-kadang sampai 10, 12 rangkaian. Kalau terjadinya di rangkaian 3 dan 4 dipotong. Nanti digabungin lagi. Nggak dipakai? Nggak dipakai, taruhnya di Depo Depok. Jadi bukan semuanya nggak dipakai, dipotong. Oh, oke. Kalau kita nabrak bis atau nabrak mobil, penyok, hancur, sama juga nggak dipakai karena bahaya buat naik penumpang. Pasti yang hancur kalau nabrak mobil yang buat injekan bang, tahu bang, injekan kereta. Itu kalau nabrak sesuatu dia pasti hancur, pengok, hancur. Itu dipotong juga, taruh bangkainya di Depo Depok jalur 12. Itu mah nggak terlalu ngeri bang, karena keretanya rusak nggak ada apa-apa. Tapi yang nabrak orang bang, sisa-sisa daging itu yang paling ngeri. Di stasiun atau depo manapun tidak ada bang, hanya di Depo Depok yang ada bangkai kereta dan sisa-sisa daging manusia bang. Masih seger-segernya bang. Belum sehari bang, hari itu juga bang. Langsung kita bersihin, tim bersihin. Oke. Nah ini berarti kan kayak saksi mata ya, biasanya kan kalau untuk masinis kan pasti dia menyaksikan langsung. Betul. Ya. Kalau masinis langsung di depan. Dan ini Bang Santana kan juga temennya pasti kalau di daerah seputaran kereta api itu kan ada temennya, ada masinis, ada OB, ada segala macam gitu kan. Nah ini kejadian yang paling mengerikan versi masinis yang pernah Bang Santana denger nih. Yang paling ngeri ada lagi sih, banyak sebenarnya bang. Cuma intinya yang saya lihat langsung itu satu, yang dia menyerupai tim kita lagi nyapu. Itu saya ngeliat langsung. Kalau yang saya dengar dari teman saya itu yang kepala di bawah kolong berdarah. Kalau yang masinis yang tadi saya bilang, dia habis nabrak, seminggu kemudian penumpang sebenarnya bukan dia tabrak sih bang, penumpangnya menabrakkan diri karena masinis itu jalannya ke depan udah menjadi rulesnya dia atau jalannya dia, kan jalan khusus. Kereta itu khusus, beda sama kendaraan umum seperti mobil, angkot. Oh itu udah jalur kita. Ketika kita lewat, sirene pasti bunyi, klakson pasti bunyi, atau enggak ada perintasan pintu yang menutup. Mungkin yang lewat bandel, atau ada orang bunuh diri, seperti itu. Setelah kejadian itu, dia ditampakin, yang masuk ke kabin bang. Ada satu cerita lagi, OB. Oke. OB sama OB. OB sama OB? Iya, dia lagi bersihin. Aduh saya merinding nih. OB sama OB lagi bersihin di... OB ini berdua gitu ya? Berdua. Ya, oke. Bukan di stasiun, dia turun stasiun jalur rel. Jalur rel kereta itu kan ada 2 ya bang ya. Dia di tengah-tengah bang. Bersihin tuh depan sama belakang. Kebetulan jalur itu nyerong. Sebenarnya saya nggak berani cerita ini, tapi nggak apa-apa nih diceritain nih. Nggak apa-apa. Jalur itu nyerong. OB1 yang ada di sini ngelihat bahwa ada kereta. OB yang satu deket pinggir rel
udah dikasih kode, tapi jarak jarak mereka agak jauh. Ada berapa, hampir 700 meter, diteriakin, "Bang, kereta di belakang lu bang." Masinis juga udah klakson, ngasih tanda. Penumpang kan ngeliat tuh, udah teriak juga bang, katanya, "Mas, awas mas, awas mas." Sesama OB udah bilang, "Bang, kereta belakang lu." Masinis udah, dia masih bersihin duduk. Abang tahu ya, kalau di rel itu kan numbuh rumput-rumput liar bang, ya kan ya. Dia bersihin itu bang, dia duduk samping rel, dia bersihin dengan santai. Kereta lewat, tas. Itu yang saya bilang tadi bang, kaki, tangan, ental bang. Malah saya kenal OB-nya bang. Saya kenal OB-nya. Saya pernah ngopi bareng. Saya kan pengawas kebersihan juga bang ya, deket juga sama OB, sama cleaning, apalagi sama cucian kereta. Saya kenal banget sama dia. Mungkin udah takdirnya kali bang di situ. Dia masih asik katanya bang, masih asik nyebutin rumput. Dia nggak tahu kalau ada kereta yang mau lewat itu. Nggak tahu bang. Kalau dia tahu mungkin dia lompat mundur bang. Enggak, maksudnya dari jadwal kan mestinya ada, dia udah hafal kan buat lalu lalang kereta itu di jam berapa. OB nggak ada. OB nggak bisa. Nggak bisa. Yang ada itu yang petugas pengumuman kereta di stasiun. Itu dia ada. Kalau OB harusnya saling mengingatkan. Temennya udah ngingetin bang, udah teriak bang. Berkali-kali. Masih tanda. Penumpang juga yang ada di seberangnya dia udah teriak, "Mas, mas." Itu kejadiannya di Cileunjit bang. Cileunjit. Kalau kita nyebut daerah Kulon, arah Rangkas bang, Rangkas Bitung. Itu pas tikungan. Mungkin kalau kereta itu lurus panjang, ada kemungkinan teman OB-nya lari nyamperin. Tapi ini posisi nyerong, masuk ke Cileunjit bang. OB tersebut, teman saya tersebut lagi nunduk nyabutin rumput. Terus tangannya bang, tangannya itu yang kanan apa yang kiri ya, seingat saya ya, putus. Mati di tempat bang. Itu penumpang pada teriak. Mati di tempat. Saya datang bang ke rumahnya bang. Nggak ada yang berani ngelihat, ngebuka jenazahnya bang, karena dia orang baik juga. Saya kalau gitu langsung dimakamin ya. Langsung bang. Tangannya itu sempet tim cari, sempet dicari bang, katanya tangannya bang. Oh, nggak ketemu langsung. Kereta kenceng bang, kereta kenceng. Mentalnya nggak deket dia, nggak. Pas disamperin, aduh, ini ada yang nggak utuh nih. Security juga stasiun turun bantuin nyari, karena sebisa mungkin kita harus nyatuin bang, nyatuin semua tubuhnya. Nah itu biasanya kalau kereta habis nabrak kayak gitu dia langsung berhenti atau gimana sih, maksudnya? Oke lah, dia nggak bisa ngerem ya, nggak bisa ngerem dadak, tapi setelah itu dia berhenti dulu atau gimana sih, atau lanjut terus? Lanjut terus bang sampai pemberhentian berikutnya. Dia lanjut sampai pemberhentian berikutnya. Ada dua kemungkinan, penumpang diturunkan semua, kereta dibalikan ke parkirannya seperti ke Dipo Depok, seperti itu bang. Ada juga yang diterusin sampai tujuan akhir, baru kereta tersebut tidak didinaskan lagi selama beberapa hari. Atau kalau ada daging-daging atau kulit yang nempel seperti cerita yang awal, rangkaiannya dipotong bang.
rangkaian dipotong, ditaruh bangkainya, kita sebut bangkai kereta habis kecelakaan di Dipo Depok lagi bang. Berarti kan numpuk nih di Dipo Depok itu. Betul bang. Kayak gerbong-gerbong yang Betul. nggak kepake. Itu. Betul. Itu sampai rumput liar di jalur 11 seberangnya. Sampai rumput-rumputnya tinggi, rumput ilalang bang. Itu emang sengaja kita nggak bersihin. Atasan kita bilang gak usah bersihin karena buat nutupin. Bener abang bilang, kereta-kereta, gerbong kereta numpuk, ditumpuk bang. Kalau kita jejerin panjang bang. Oh numpuk itu sampai 3 tumpukan. Oke, nggak dihancurkan sama? Tidak sama sekali, tidak dihancurkan, tidak diapa-apain. Tetap ada di situ. Dari jenis kereta model lama, ada model Batman, jurusan stasiun Jakarta Kota Priuk zaman dulu masih ada di situ. Kereta-kereta kecelakaan. Itu biasanya kan kalau kayak orang-orang anak-anak jalanan gitu kan, biasa dijadikan tempat tidur mereka ya di situ. Nggak boleh bang. Itu dulu benar Dulu, sekali ya. ya bang. Itu dulu. Sekarang udah jadi bersih. Tapi masih ada aja yang satu orang masuk waktu itu karena abang tahu bangku-bangku kereta kan ya. Ya. Itu kan empuk ya. Itu nggak diambilin bang, masih tetap di situ. Oh, Bangku kereta yang masuk nyaman. SOP kali ya. Bisa jadi bang. Nggak ada yang diambilin sama sekali. Tapi kereta itu jadi buluk. Jadi banyak ilalang, jadi kotor, kena hujan kan kehujanan bang, panas kepanasan. Dan nggak ada pembersihan, nggak dibersihin. Ilalang banyak, besi-besinya pada keropos. Jadi malah nimbulin kesan horor ya jadinya ya. Kalau Udah kayak pasti gitu. bang. Bau-baunya juga nggak sedap banget. Berarti kalau misalkan saking seringnya ya terjadi kecelakaan di situ ya. Ini kan berarti banyak dikumpulkan bekas-bekas potongan-potongan tubuh manusia, Betul. terus dikuburkan di jalur 12. Betul. Nah, di situ ditandai nggak nih bekas potongan yang ini nih tanggal sekian nih terjadi musibahnya gitu. Ditandain tapi nggak pakai tanggal. Tumpuk aja di situ. Digali, dimasukin. Ada kejadian lagi, kita gali sampingnya, dimasukin. Itu harus dalam banget bang. Harus dalam banget bang, karena kan daging seger itu. Daging seger bang. Terus kita harus bungkus lagi. Jadi enak. Kita bungkus lagi dengan kain bang. Kasih pewangi, wangi-wangian, biar menyamarkan aromanya bang. Nah, berarti kalau di Dipo Depok itu ya, ini berarti nggak ada mes, nggak ada tempat tidur karyawan kayak gitu ya? Ada, tapi di ujung sana. Khusus masinis. Oh, Karena masinis mulangin kereta, dia langsung ke mes. kalau karyawan kayak Bang Santana sama tim-tim lain yang Kalau cuci mobil itu nggak bisa nginep dong berarti? ada pengawas, ruang pengawas, Oke. tapi nggak ada kasur, tidak nyaman, cuma bangku biasa sama meja. Itu buat pengawas. Kalau mereka mau tidur ya ada di depannya, ada bangku doang. Bangku bang sama meja, bangku buat kita istirahat. Jadi mungkin kalau mereka mau nginep ya di bangku. Kita juga ruang pengawas belum pernah ada yang nginep. Kita beda sama masinis. Kalau masinis diprioritaskan karena pekerjaannya lebih berat. Oke. Kalau seperti saya, pengawas cucian kereta seadanya. Dan pasti setiap mengerjakan pencucian kereta itu harus malam. Harus malam, pas kereta-kereta pada istirahat. Kereta istirahat itu mulai dari jam 9. Kereta tersebut pada masuk ke parkiran nih kalau kita bilang. Untuk parkir, masinis turun, istirahat, diistirahatkan kereta tersebut, dimatikan sampai nanti kita mulai lagi jam 3.40. Mulai keluar stasiun dan beraktivitas seperti biasa kereta tersebut. Dan setiap hari harus dicuci. Harus dicuci, tim kita yang mencucinya. Gitu, baru tahu loh. Padahal kan kereta nggak lewat ini ya, apa namanya? Nggak lewat kotor. Iya, nggak becek-becekan. Tidak gitu. becek-becek.
banyak juga yang nggak tahu bang, masa kereta dibersihkan gitu. Tapi emang kita setiap malam mau bersih keretanya, mau kotor harus dibersihkan. Kalau kayak kesetrum gitu itu kan banyak ya, apa namanya, kalau komuter lain kan dia jalur kayak listrik langsung gitu kan. Betul. Kalau kesetrum untuk tim kita, alhamdulillah kita pengerjaan pada saat mereka dimatikan kereta-keretanya. Masinis matiin, yang di atas tuh bang, tahu bang? Yang ceger-ceger, yang buat aliran listriknya, itu mati turun semua. Udah mati kondisi. Baru kita berani melakukan pengerjaan karena kita main air pakai selang untuk cuci luarnya. Setelah mati semua, dinonaktifkan, baru kita bekerja. Makanya kita kelar jam 3 lewat. Kalau kita kelar jam 4 itu udah mulai nyala. Jam 3.40 udah mulai nyala. Nggak boleh ada aktivitas penyiraman atau cucian. Ngomong-ngomongin listrik, pernah ada kejadian tuh bang. Di stasiun Manggarai. Sedikit cerita aja ya. OB juga. Dia mengambil salah satu yang ada di dekat rangkaian listrik aliran atas. Kita sebutnya LAA, listrik aliran atas. Dia menggunakan sapu. Sapunya dari besi. Mungkin dia lupa atau udah takdirnya. Dia nyenggol ke atas bang, LAA, kesetrum di stasiun Manggarai. Ini viral. Sempat viral. Kayak itu kali ya, gagangnya itu dari betul aluminium. Dia lupa, disangka dia itu gagangnya gagang bambu ternyata yang dipegang besi. Mati di tempat bang, meninggal di tempat. Dan dari kejadian itu semua, tim kami udah terbiasa, termasuk saya udah terbiasa dengan hal seperti itu. Ketika kita melakukan pekerjaan di Depo Depok, melihat hal-hal yang seperti itu, kita biarkan saja. Selama dia tidak ganggu, kita juga tidak ganggu. Pekerjaan baik-baik aja, mungkin menurut saya fine-fine aja. Karena saya pribadi, saya percaya bang, bahwa makhluk-makhluk tersebut itu ada di samping-samping kita. Berarti Bang Santana di situ berapa tahun kerjanya Kak? Saya dari 2015 bang. 2015 sampai 2024 awal kemarin. Terus saya resign. Oke, itu kenapa alasannya resign bang? Terus terang aja bang, saya nggak kuat bang di bagian pengawas cuci kereta bang. Abang bisa bayangin bang, kerjanya malam. Bukan berarti nggak ada rintangan atau halangan bang. Kita ketemu makhluk astral bang, makhluk lain di luar nalar kita. Itu hampir tiap hari bang kejadiannya. Apalagi semenjak saya di Depo Depok. Saya nggak kuat. Saya sempat minta pindah divisi, nggak dikasih karena emang yang kurang di bagian kita. Oke, saya resign. Dan sekarang? Sekarang saya masih coba nyari pekerjaan lain bang. Oke, masih belum ya bang. Hampir setahun dong ya. Baru beberapa bulan. Baru beberapa bulan. Oke, kalau gitu Bang Santana, horor juga sebenarnya, mungkin masih banyak ya kejadian-kejadian itu. Banyak kan, itu cerita orang, nanti teman-teman pada ini cerita, dengerin cerita orang. Betul, katanya. Iya gitu, jadi kita nggak angkat semua. Betul. Nah, terakhir mungkin Bang Santana ada yang perlu disampaikan lagi nggak nih? Kira-kira ada yang kurang-kurang atau mau kirim pesan-pesannya ke penonton atau ke siapa aja boleh Bang Santana, silahkan sebelum kita akhiri podcastnya. Pesan-pesan ke teman saya di bagian cuci kereta boleh? Boleh. Buat kalian yang masih di cuci kereta, tetap jalanin aktivitas kalian, mau berat ataupun ringan, mau sangat berat ataupun paling berat, hadapin aja. Terima kasih. Oke, Bang Santana, terima kasih. Oke, JPKers, itu tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Bang Santana. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp
di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang, terima kasih buat waktunya. Wah, Siap Bang Ale. gila serem banget ceritanya Bang. Silakan diminum Bang, dari tadi kayaknya belum minum-minum nih. Iya. Ke bawah sedih nih saya nih. Sampai jumpa.